Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat Mubarak. Insya Allah para penonton semua sudah baca soal kaki ya, sudah baca salawat, perbanyak istighfar dan perbanyak sedekah. Alhamdulillah. Baik, agar kajian kita di hari Jumat Mubarak ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun teman kita di hari Jumat Mubarak ini adalah kejarlah akhirat, dunia pun kau dapat. Ya, kejarlah akhirat, dunia pun kau dapat. Nah, sebelum kita bicara masalah tema ini ya, saya akan membahas sedikit. Tadi Rasulullah SAW di hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah mengatakan perbandingan antara dunia dan akhirat adalah seperti engkau mencelupkan jari tanganmu di lautan yang sangat luas. Nah, setelah engkau celupkan, engkau angkat ya jari tanganmu itu, dan apa yang tersisa di jari tanganmu itu, yang tertinggal di jari tanganmu itu, itulah dunia. Sedangkan ya yang ada di selebihnya adalah di laut yang luas itu adalah akhirat. Jadi dunia itu adalah ya air yang hanya tertinggal ya yang tertinggal, yang tersisa di jari tangan kita yang ketika kita celupkan di samudra yang luas, di lautan yang luas. Masya Allah ya. Nah, makanya bagaimana supaya kita mengejar akhirat, dunia kita pun akan dapat. Nah, ini adalah beberapa yang kita bahas hari ini. Yang pertama kali ketika kita ya mengejar dunia ya, atau terutama kita harus niatkan dulu semuanya itu untuk menuju muara akhirat ya. Jadi ya kita kejar akhiratnya, dunia akan dapat karena niat kita mencari ridho Allah semata-mata. Kita orientasi kita adalah akhirat, karena orientasi kita akhirat ya, kita hanya ingin cari ridho Allah. Karena apa? Itu yang selalu kita ucapkan setiap kita sholat. Masya Allah, dalam sholat kita selalu katakan inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita katakan sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya semata-mata karena Allah. Jadi kalau kita orientasinya akhirat ya, jadi hidup kita adalah untuk Allah ya, mati kita untuk Allah, ibadah kita untuk Allah, semuanya diorientasikan untuk Allah, untuk akhirat. Sering kita dengarkan kata-kata ya, misalnya kalau ibaratnya begini ya, perbandingan juga ini. Jadi kalau kita menanam padi, otomatis kan rumput-rumput itu akan tumbuh. Padi itu adalah akhirat ya, rumput-rumput itu adalah dunia. Tapi tidak mungkin, mustahil kalau kita menanam rumput padi akan tumbuh. Jadi kalau kita melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah, akhirat kita, dunia pun akan kita dapat. Masya Allah ya. Tapi orientasinya harus karena mencari ridha Allah. Ya salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan dunia kita, pertimbangkan ada nggak nilai-nilai akhiratnya, ada nggak nilai-nilai akhiratnya. Ini ada nggak keuntungan saya di akhirat nanti. Kita misalnya berdagang, kita cari syariat Allah. Jadi kalau kita ingin untungnya akhirat, kita pakai syariat. Syariatnya apa? Al-Quran dan hadis. Jadi kalau berdagang, cari syariat yang sesuai dengan syariat. Karena Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kita jauhi dari riba, karena riba adalah diharamkan. Jadi standarnya adalah akhirat kita untung dulu, jangan dunia. Mungkin orang yang riba untungannya banyak di dunia, tetapi di akhirat kalau haram tidak akan berkah. Jadi begitu, mempertimbangkan segala sesuatu itu adalah keberuntungan akhirat. Dunia akan dapat, dunianya apa yang dapat? Keberkahan hidupnya. Orang yang mendapatkan harta yang halal itu berkah hidupnya, anaknya soleh-soleha, istri yang penurut solehah juga gitu kan. Hartanya menjadi harta yang berkah. Karena apa? Karena dia orientasinya tadi adalah akhirat, patokannya Al-Quran dan hadis, pertimbangannya akhirat dulu yang harus sukses, akhirat dulu yang harus beruntung. Kenapa? Dunia itu ibarat bayangan. Maksudnya apa? Dunia itu ibarat bayangan. Ya kalau kita mengejar dunia itu tidak akan selesai.
Cobalah kalau kita kejar bayangan kita sendiri, lari dia. Semakin kita kencang, semakin kita cepat mengejar bayangan, semakin lari juga bayangan. Tapi sebaiknya apa? Dunia itu kita balik ya. Jadi bayangan yang mengejar kita. Masya Allah ya. Nah itu yang kedua. Yang kedua selainnya apa? Yang harus kita lakukan supaya ya kita kejar akhirat, dunia juga akan mengikut adalah kita gunakan fasilitas kenikmatan yang Allah berikan di dunia itu untuk akhirat. Kita ada kenikmatan dan suatu keindahan dan suatu kenikmatan dan suatu kecintaan bagi kita. Kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada anak-anak, kecintaan kita kepada wanita, harta dan seterusnya. Tapi jadi kelak ya, kita cinta pada harta kita, anak kita ya, ataupun istri ataupun pasangan kita begitu ya. Kita suka karena Allah. Maksudnya apa? Kita mencari harta karena bukan untuk kita sendiri, untuk gaya hidup kita dikatakan orang kaya, orang mewah, tidak. Kita mencari harta yang berkah, harta yang halal karena kita berusaha, oh iya saya punya anak asuh, saya ada saudara-saudara yang harus dibantu, saya ada orang-orang miskin sekitar saya yang harus saya sayangi, yang harus saya kasihi, yang harus saya bantu. Jadi orientasi hartanya adalah harta yang berkah, harta yang tidak dinikmati sendiri, tapi orientasinya adalah harta yang bisa berbagi, bisa dinikmati kemanfaatannya oleh orang lain. Ya, kita dengan anak-anak, ya, kita dengan anak-anak, ya, jadikan anak-anak itu anak-anak yang soleh, soleha, ya kan? Makanya perlu, ya kan, kita ajarkan anak-anak kita pendidikan agama, kita sediakan di rumah kita tempat-tempat kisah beribadah bersama anak kita, sholat berjamaah, baca Al-Quran, merota. Jadikan orientasi di dunia ini untuk akhirat ya. Dan yang terakhir yang kita bisa lakukan juga ya untuk akhirat kita adalah jangan lupa selalu berdoa, dan ini selalu kita lakukan doa ini, dan ini hafal doanya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kebaikan dunia, juga minta kebaikan di akhirat. Ketika kita mendapatkan kebaikan di dunia, insya Allah kalau dunia ini ladang kita untuk beriman, beramal soleh, untuk akhirat insya Allah Allah akan memudahkan urusan akhirat kita, dan urusan-urusan dunia kita pun kita dapat ya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat saya ya, buat penonton semua ya. Jadi kita kejar akhirat, dunia pun kita akan dapat. Alhamdulillah fala takuna munkarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, ada yang khilaf, itu datangnya dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.